Welcome to Chongqing, a mountainous city that offers an unreal experience. Travel around using sky bridges, cable cars, and high-speed trains. Savor the bold flavors of the delicious local cuisine. And today, I'll be taking you all around the world on a trip back home. This is the road to Jakarta with Aito M9. Pak, kita langsung ciao ya. Pak Boy Toyo, everybody, make some noise! Have you been here? Saya tuh pernah kesini tahun 99, Boy. Ini dulu tahun 99 nggak kayak gini, Pak. Apa? Really? Aduh, nggak ada apa-apa, Boy. Ini jujur aku juga kedua kali kesini. Tapi pertama kali baru 10 hari yang lalu. Dan aku kaget pas kesini. Kok Ini Greater Chongqing 30 million, man. just the Chongqing? Greater Chongqing. Maksud tengahnya doang? Bukan, maksudnya Chongqing dan sekitarnya. Greater. 30 million, that's a lot. Ini justru sekarang aku mikir, kita jauh-jauh ke Amerika selama ini, kenapa nggak ke China ya? China's only like a couple hours Ya, away. This is crazy. soalnya saya juga termasuk produk Amerika sih. Kan kita sekolah di sana. Sama. Jadi selama ini kita acuannya kan Amerika terus, Western iya. gitu loh. Mau jalan-jalan Europe, kalau nggak US Iya. gitu. Kita nggak pernah ngelihat China China as an option. As an option. Iya, benar. Gitu. Ya jujur, Iya. up until now nih, Iya. tanda kutip belum jalan-jalan. Iya. Aku kan soalnya kan di Kamar Iya. Dagang Iya. Industri Kadin Indonesia Komite Tiongkok. Tiongkok. Saya cuma datang ke kota gitu Iya. untuk belajar. Oh, oke. Belajar teknologinya, Iya. belajar bagaimana Iya. perusahaan ini kok bisa berkembang pesat gitu. Jadi belum ngelihat kota. pernah ngelihat kota, tapi belum pernah yang kita traveling itu loh, Yeah. Boy. Oh, Cuman sekali yeah. doang sama anak-anak ke Beijing, ke Great Great Wall. Great Wall. Tapi Yeah, one day saya mau ngajak. You should. Misalkan kayak aku nih ya, Iya. anak bocah gitu ya, nggak ngerti, not into the whole details of what is Iya. KIKT gitu. Oke. Sebenarnya what's the job gitu buat kita anak muda yang lagi pada nonton. Oke, nih. kan kita ada Kamar Dagang dan Industri. Kadin Indonesia itu adalah organisasi satu-satunya yang diakui oleh pemerintah Indonesia by law. Oke. Gitu. Nah, sekarang Kadin Indonesia itu diketuai oleh Pak Anindya Bakri. Iya. Dewan pembinanya Pak Hasim Joyo Hadikusumo gitu. Nah, saya lagi itu memang diminta Pak Anin lah kayak duta besar deh gitu Oke. dah, duta besar hubungan dagang antara China sama Indonesia. Saya pikir-pikir iya juga ya gitu. Kenapa iya juga? Karena memang saya pengen negara saya maju gitu. Dan saya tahu perdagangan Indonesia China itu dari zaman Sriwijaya loh. Abad ke-7 sudah ada perdagangan antara Indonesia. Sriwijaya dengan kerajaan China. China. Dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Iya. Wow. Yes. KIKT di bawah kepemimpinan saya, kita terus menjalin hubungan, Iya. terutama hubungan dagang. Iya. Tapi lately, saya juga pikir-pikir nggak boleh hanya hubungan dagang Dagang. aja gitu loh. Hubungan people to people diplomacy. Nah makanya saya ketemu kamu di sini kan istilahnya. People to people People to diplomacy. people. Karena begini, Ya. ada istilah kan tak kenal maka tak sayang. Ya. Jangan lupa loh, opportunity dari tourism itu kan besar sekali. Yang China nggak punya Kita adalah punya. kepulauan, pantai-pantai. We have it, guys. We have it. We have it. Gitu. Iya. Kita bukan aja Bali, kita Iya. ada Bajo, ada segala macam Raja gitu loh. Ampat, Pak. Nah, ini everything. saya pengen tuh ada hubungan budaya, ada hubungan food diplomacy. What's your favorite food, Pak? I heard you're a foodie. Aku dengar banget. Suka kaki lima gitu. Saya paling suka, of course, ya Indo. Indonesian food. Oh ya, of course. Nasi uduk, makanan Sunda, ya kan, sop kaki kambing, Oh, nice. ya kan. Saya juga ingin, ya kan, mengajak teman-teman para pengusaha, Ya. coba dong, kita sama-sama food diplomacy apa segala macam, ya kan. Kita harus contoh Jepang. Semua anak-anak kita semua maunya Japanese food apa segala macam. And it's all around the world loh, Pak. Iya. Gak ada satu negara yang gak ada Japanese food. Makanya drakor, Hmm. K-pop, ya Dia kan? bisa mendunia. Iya, dulu
mohon maaf, Ya. kan mungkin kita ada keterbatasan, ada boundary. Ya. Ya kan, kenapa? Karena kita tidak punya katakanlah tools, Ya. promosi, Ya. media. Ya. Now you have Now we do. you have you guys. Nah, ini everything. Boy bantulah Ya. untuk Ya. mensosialisasikan bahwa Indonesia tuh Gimana aku cantik bisa ngomong sekali. Cina? If I can speak It's Chinese, I okay. will. No. Dengan Bapak udah sekarang nih, you are the leader now of the KIKT ya kan Ya, Pak? ya. Apa perubahan yang Bapak lihat? Recently banyak sekali investor-investor dari China, mereka melihat Indonesia menjadi one of the favorite country untuk invest. Oke. Kalau bicara China, Ya. saya kan beberapa saat yang lalu ketemu Pak Dubes, Ya. Pak Dubes China kan, Pak Johari kan gitu. Itu hubungan perdagangan Indonesia-China is the biggest loh. Karena yes, Out of every other country? yes, Pak Jo bilang ya, Pak Jo bilang itu 170 miliar dolar Wow. perdagangan antara kedua negara. Wow. Why? Ya kan, satu, kita aman. Kedua, mereka nyaman. Ya. Ya kan. Ketiga, mereka happy. Hmm. Kenapa? Karena bisa jalan-jalan ke pantai. Ya, Nggak usah ya, jauh-jauh ya. ke Peak aja mereka udah happy. Ya, udah dapat Loh, pantai. Karena nggak ada pantai di sini. Iya, benar. Gitu loh. Iya, Karena iya. yang mereka cari itu. Iya, iya, ya iya. kan gitu. Nah, terus iklim investasi kita juga bagus, ya Ya. kan? Government welcome. Dan yang paling penting, raw materials ada di kita semua. Ya, Jadi ini perubahan yang Bapak lihat nih Yes, langsung ya? yes. Karena memang kalau bicara teknologi, Ya. bicara R&D ya, itu mereka maju sekali. Mereka maju. Ya, kenapa mereka maju? Mungkin karena selama ini kan mereka mau belajar dari negara lain, gitu. Nggak dikasih, diblok kan. Mereka fight, cari ide sendiri, struggling, Ya. sampai akhirnya bisa bikin teknologi sendiri gitu. Nah, itu yang menurut saya anak-anak muda di Indonesia juga harus begitu. Benar. Iya kan? Kita nggak kalah kok. Benar. Boy, kita lihat mobil ini. Iya. Iya kan? Amazing. Iya. Iya kan? Istilahnya dengan teknologinya mereka, apa segala macem gitu kan. Kenapa kita nggak combine? Raw materialnya ada di kita semua. Benar, kenapa nggak dibawa ke negara kita ya? Ya pasti nggak usah diajak, pasti dateng. Kenapa? It needs to be Karena there. marketnya untuk mereka juga Iya. di luar China kan yang besar ASEAN. Betul. ASEAN is 600 million population. Dan untuk sukses di ASEAN harus nomor satu di Indonesia kan gitu. Iya. Teorinya gitu loh. Because we're the largest Yes. populated country. Yes. Pak, you like have everything lah Pak, ya kan? Dan kita sebagai anak muda, we look up to business figures like you. Kenapa masih mau kerja sih Pak? Why do you still want to work? You're so busy. Karena we love our country. Ya. Boy bisa lihat lah di sini bagus gini. Yeah. Come on man. Yeah. Udaranya berapa? Hari ini 40, berapa? 43. 43. 43, oh my God. Iya kan? I don't like the weather. Di Indonesia kan Iya. mana ada negara seindah, Iya. seenak, Iya. senyaman Iya. Indonesia gitu. Setuju. So, istilah saya, Iya. gimana pun juga I have to contribute back Iya. to the country. Oh. Kenapa? Demi kepentingan anak-anak saya juga gitu. Kalau negara Indonesianya maju, boy, kan anak-anak saya seneng. Pak, did you come from rich when you were young? No. Tapi nggak poor dong. My dad is very poor. Really? My dad is very poor. Kita me. kan dari Lampung, Iya, iya. ya kan? So ayah saya Muhammad Thohir itu, dia tuh dari Lampung. Umur 11 tahun, dia sudah sebetulnya bukan merantau, dia kabur dari rumah. Kenapa kabur? Karena dia lihat bahwa di kampungnya itu paling tinggi SD sekolahnya. Jadi umur 12 pasti udah nggak ngapa-ngapain. When you say kampung, maksud bener-bener pelosok Di kampung. Gunung Sugi di Lampung Tengah, di tengah hutan. Oke, jadi beliau kabur. Dia kabur. Beliau yatim karena ayahnya sudah meninggal waktu umur 8. Ibunya, nenek saya itu ibu rumah tangga biasa lah gitu. Singkatnya beliau merantau gitu ya. Dari kampung Ya. ke kota di metro. Iya. Nah dari situ ketemu nenek angkat saya tuh. Karena dia nggak
nggak punya siapa-siapa. Jadi dia dagang pakaian bekas. Kita nih alhamdulillah banget gitu kan, karena ayah kita itu memang dari orang susah banget. Jadi values yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan tuh selalu bilang gitu loh. Apa? Ya satu dia bilang tolong jaga kepercayaan. Karena yang saya punya dulu ya Hanya kepercayaan. dari tadi tuh nothing, sama ibu-ibu itu disuruh dagang. He's nobody kan, dititipin sampai terus dari situ beliau sekolah di Solo, terus akhirnya ke Astra, terus jadi salah satu petingginya Astra gitu, walaupun pegawai tapi dikonsider sebagai foundernya Astra. Is all because of satu kepercayaan, ya, kedua kejujuran, kerja keras. Saya bisa tebak, kamu kan pasti kerja keras. Pasti kerja keras, nggak mungkin, ya kan? Pengennya sih duit jatuh dari langit Nggak gitu mungkin, ya Pak ya. Pengennya nggak ya. mungkin. But it's impossible. It's impossible. Saya pengen, insya Allah gitu ya, peran saya yang mungkin nggak terlalu besar, hubungan antara di Kadin ini, antara China Indonesia, meningkatkan perdagangan, terus saya bisa create jobs, ya kan? Terus juga saya bisa meninggalkan anak-anak saya sebagai penerus saya, ya kan, dengan nama baik, gitu. That's what you want to be remembered. Ya, itu aja. That's good. Saya pengen our family legacy yang memang dari benar-benar bukan nol minus dari ayah saya itu kayak sekarang. terus gitu. Ya, lanjut. Dan saya pengen one day Indonesia menjadi negara maju, salah satu negara maju. Pak, ini ya, lihat nih, mobil nih. Ini aku kayak di business class pesawat loh. Lihat nih Pak, ini Bapak merasa nggak kayak ini so luxurious, so nice gitu. Imagine kalau ini keliling di Indonesia. Terus tahu nggak Boy? Apa? Apa namanya? Yang saya tahu, Apa? dia kan Aito, ya kan? Jadi Aito itu add intelligent to automotive. This car can talk, you know. Hah? Saya belum tahu. 小易。 主驾你好，后排你好。 Tanya, Pak. Bilang, mau buka kaca gitu. Gimana caranya ngomongnya? Coba. Buka kaca doang gitu. Buka kaca. Dia belum bisa bahasa Belum bisa, Indo. dia belum kacau dia. Tapi nanti dia bisa ditranslate pasti. Bisa dong, pasti. pintar. Dia mah kalau ke negara manapun pasti ngikutin negara kita. Ini mau ke Indonesia nih. Ini mau ke Indonesia. Ini harus diajarin dulu bahasa Indo. Belajar bahasa Indonesia nih. Ini kan road from Chongqing to Jakarta nih. Oh, KIKT dong. Oh, It's going to Jakarta. Yes. Are you serious? Yes. Yes, baru aja dibilangin we need this car in Jakarta. Yes, ini perjalanan Silk Road. Kenapa saya di sini? Iya. Ya kan? Karena ini kita 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia China gitu. Ini dari Chongqing, dari China, terus ke Thailand, terus ke Malaysia, Kuala Lumpur, terus ke Singapura, terus ke Jakarta. Gila. Like he said, right now I'm on a mission to take this luxurious car back to Indonesia. Dan dalam perjalanan ke sana, gue akan melewati beberapa negara di ASEAN. So let's just chill and enjoy the ride with Aito. Kira-kira bakal ke negara mana ya gue habis ini? Stay tuned for more.